Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurelia Vegianta dengan NIM 230103127, kelas TI 236. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah pemrograman Python. Di sini saya akan menyelesaikan soal nomor 1A, tuliskan 3-4 baris perintah untuk membuat dan mengaktifkan lingkungan virtual. Nah, di sini untuk membuat lingkungan virtual kita memerlukan kode Python min_m pnv. Lalu kita coba jalankan. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini kita sudah berhasil membuat lingkungan virtual baru yang bernama VNV. Selanjutnya untuk mengaktifkannya kita memerlukan kode VNV. Untuk mengaktifkannya kita memerlukan kode VNV. Scripts activate. Lalu kita jalankan. Nah, ini sudah aktif. Lalu selanjutnya kode untuk menginstal request pip install request. Kita tunggu proses installnya sampai selesai. Nah, seperti ini. Maka ini kita sudah berhasil membuat lingkungan baru dan mengaktifkannya. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2B. Soal nomor 2 ini menyuruh untuk rapikan kode min ini agar enak dibaca, lalu tulis satu alasan perbaikannya. Nah, sebelum diperbaiki kan ini kodenya berada dalam satu baris. Nah, setelah diperbaiki jadi seperti ini. Nah, kalau dijadikan satu baris ini kodenya tidak enak dibaca dan sangat susah membedakan untuk variabel dan fungsinya. Nah, setelah diperbaiki kodenya jadi seperti ini. Di sini ada variabel rate yang berisikan nilai 1.1. Lalu kita enter ke bawah untuk mendefinisikan fungsi hitung. Lalu kenapa ada titik 2 di sini? Karena dalam Python dalam fungsi itu wajib menggunakan titik 2. Setelah itu kita enter, lalu ada spasi 4 ini untuk ini dianjurkan memenuhi standar PEP 8 Quit for Python. Lalu return x kali rate. Kenapa di sekitar sini ada spasi? Karena dalam PEP 8 Python dianjurkan menggunakan spasi di sekitar operator matematika. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada studi kasus koperasi mencatat 3 setoran mingguan. Buat program yang 1 meminta 3 angka satu per satu, 2 menjumlahkan semuanya, 3 jika total kurang dari 300.000 maka hasilnya adalah rendah. Dan jika totalnya 300.000 sampai kurang dari 600.000 maka hasilnya adalah sedang. Dan jika totalnya lebih dari 600.000 maka hasilnya tinggi. Dan jika ada input 0 maka tampilan inputnya tidak valid. Nah, jadi begini kode yang sudah saya buat. Di sini ada variabel store 1 yang berisikan menginputkan masukkan setoran minggu ke-1, lalu ada store 2 masukkan setoran minggu kedua, store 3 masukkan setoran minggu ke-3. Nah, di sini selanjutnya kodenya jika store 1 kurang dari 0 atau store 2
0 atau store 3 kurang dari 0, maka inputan tidak valid. Dan jika ini adalah rumus total dari store 1 ditambah store 2 tambah store 3, lalu menghasilkan totalan setoran. Ini menjumlahkan setoran minggu ke-1, minggu kedua, dan minggu ketiga. Lalu di sini adalah totalnya. Dan ini jika total kurang dari 300.000 maka menghasilkan rendah, dan jika total kurang dari 600.000 maka hasilnya sedang, dan jika total lebih dari 600.000 maka hasilnya tinggi. Lalu kita coba jalankan. Nah, di sini kita memasukkan setoran minggu ke-1. Di sini saya akan memasukkan 50.000. Lalu setoran minggu keduanya 50.000. Lalu setoran minggu ketiganya 50.000. Lalu kita enter. Nah, total setoran 150.000 dan hasilnya adalah rendah. Kenapa rendah? Karena 150.000 kurang dari 300.000. Dan jika kita ingin menghasilkan untuk sedang, kita coba kita masukkan setoran minggu pertamanya 150.000, minggu keduanya 100.000, minggu ketiganya 100.000. Nah, jadi totalannya adalah 350.000, maka hasilnya adalah sedang. Dan untuk hasil tinggi kita coba memasukkan pertamanya 150.000, kedua 300.000, minggu ketiga 100.000. Nah, maka ini masih sedang. Jika ingin menghasilkan tinggi maka lebih dari 600.000. Kita coba lagi. Kita masukkan 200.000. Lalu untuk minggu kedua kita masukkan 300.000. Minggu ketiga kita masukkan 450.000. Lalu kita jalankan. Nah, total setorannya jadi 150.000, maka hasilnya adalah tinggi. Gitu. Selanjutnya kita lanjut untuk soal nomor 3. Sini ada studi kasus layanan kirim Rapinsen yang butuh fungsi ongkir. Buat fungsi hitung ongkir yang berisikan berat kilo, kota, asuransi. Untuk yang pertama, rumus tarif dasar per kota tambah 2.000 kali berat per kilo tambah 3.000 jika ada asuransi. Dan kedua, tambahkan doktrin pendek 1 sampai 2 baris. 3, beri 2 contoh pemanggilan. Nah, di sini kode yang sudah saya buat. Di sini ada definisi fungsi hitung ongkir yang berisikan parameter berat per kilo, kota, dan asuransi. Sini ada doktrin pendek yang untuk menjelaskan fungsi kode program secara singkat. Sini menghitung doktrinnya berisi menghitung ongkos kirim berdasarkan berat, kota, dan asuransi. Dan ini ada jika kota Surakarta maka tarif dasarnya 5.000, dan jika kota Jakarta maka tarif dasarnya 10.000. Dan jika kota Bandung tarif dasarnya 8.000, dan jika selain kota Surakarta, Jakarta, Bandung maka tarif dasarnya 7.000. Dan di sini ada rumus totalnya. Total sama dengan tarif dasar per kota tadi ditambah
2000 dikali berat per kilo, dan jika mempunyai asuransi maka total ditambah 3000. Nah, ini return total untuk mengembalikan fungsi ke hitung total tadi. Dan di sini ada contoh fungsi pemanggilannya. Di sini untuk hasil pertama, ini menghitung ongkir untuk beratnya 2 ke kota Surakarta. Ini hasil pertama, ini hasil hitung ongkirnya. Untuk hasil ini, nah di sini tidak untuk hasil pertama tanpa asuransi, pengiriman 2 kilo ke Surakarta tanpa asuransi. Nah, untuk hasil kedua ke kota Jakarta beratnya 5 dan mempunyai asuransi, dan kita di sini menghitung. Lalu untuk hasilnya pengiriman 5 kilo ke Jakarta dengan asuransi. Lalu kita coba jalankan untuk programnya. Nah, jadi begini hasilnya. Untuk hasil pertama, hitung ongkirnya dengan berat 2 ke kota Surakarta, hasilnya 9.000. Kenapa bisa hasilnya 9.000? Karena kan untuk rumusnya tadi tarif dasar tambah 2.000 kali berat, dan di sini ke Surakarta tidak tanpa asuransi, maka beratnya 2 kilo dikali 2.000 menjadi 4.000, ditambah tarif dasarnya kan tadi ke kota Surakarta adalah 5.000, jadi 5.000 ditambah 4.000 jadi 9.000. Untuk hasil kedua ini ke beratnya 5 kilo ke kota Jakarta menggunakan asuransi. Hasilnya 23.000. Kenapa bisa 23.000? Karena kan untuk beratnya adalah 5 kilo dikali 2 jadi 10.000. Untuk tarif dasar ke Jakarta adalah 10.000. Jadi 20.000, 10.000 tambah 20.000 tambah 10.000 jadi 20.000. Jika menggunakan asuransi ditambah 3.000. Jadi totalnya adalah 23.000. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada studi kasus prodi ingin menampilkan jadwal per hari, lengkapi fungsi jadwal hari yang berisikan parameter hari, dan tulis satu kalimat penjelasan bahwa pencarian mengecek satu persatu isi list. Nah, di sini kode yang sudah saya buat. Untuk kode pertamanya di sini ada definisi fungsi hari yang berisikan parameter hari, dan di antara tanda kutip 3 ini ada docstring yang menjelaskan bahwa fungsi ini untuk menampilkan jadwal kuliah berdasarkan hari, dan pencarian dilakukan dengan mengecek satu persatu isi list Dictionary untuk menemukan jadwal yang sesuai dengan hari yang diminta. Lalu di sini ada list jadwal yang berisikan Dictionary yang dengan key hari, dengan key yang berisi hari, mata kuliah, waktu. Seperti untuk hari pertama ini, hari sama dengan Senin, mata kuliah sama dengan pemaparan Python, lalu waktunya 8 sampai jam 10. Lalu di sini ada hasil ini adalah list kosong untuk menampung hasil pencarian. Lalu ini ada for item in jadwal, ini untuk looping melalui semua elemen yang berada di list jadwal. Lalu ada if item hari lower, ini untuk mengambil nilai hari dari Dictionary lalu diubah ke lowercase. Lalu hari ke lowercase ini untuk merubah parameter input ke lowercase. Lalu ini ada hasil append item. Jika kondisi cocok, maka ditambahkan ke Dictionary list. Lalu ada return hasil, ini untuk mereturn hasil jadwal di sini.
Lalu ada contoh penggunaannya. Ini contoh penggunaan untuk pencarian dilakukan untuk mengecek satu persatu list dictionary. Di sini contoh penggunaannya print jadwal hari Selasa. Di sini contoh penggunaannya ini pencariannya jadwal hari ini. Fungsinya ini mencari di list dictionary jadwal yang berkata kuncikan hari Selasa. Lalu jika dijalankan, maka programnya akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Hari Selasa, mata kuliah jaringan komputer, waktu 13 sampai 15.00. Nah, di sini kan contoh penggunaannya pada hari Selasa. Maka di sini fungsi jadwal hari mencari kata kunci yang hari Selasa, dan di sini di dalam list dictionary hari Selasa ada mata kuliah jaringan komputer, waktu 13.15.00. Nah, gini. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada studi kasus sekretaris kelas merekap kehadiran UTS. Buat skrip yang 1 membuat folder data, 2 menulis CSV data presensi.csv berisi 3 baris, name, nama hadir, UTS, lalu membaca kembali CSV, lalu hitung total hadir, persentase, lalu simpan ke JSON dengan data ringkasan .json. Lalu lindungi baca atau tulis dengan try expect untuk menampilkan pesan jika gagal, dan tambahkan logging sederhana, info saat mulai dan sukses, error saat gagal. Nah, ini kode yang sudah saya buat. Untuk pertama ada import library, di sini ada import OS, import CSV, import JSON, dan import logging. Di sini import OS ini berfungsi untuk operasi sistem. Lalu ada import CSV untuk menulis dan membuat file.csv. Lalu import JSON untuk membuat dan membaca file.json. Lalu ada import logging untuk mencatat semua informasi dan error pada sistem. Lalu di sini ada fungsi setup logging yang berfungsi untuk mencatat semua info dan logging pada sistem, mencatat semua error pada sistem. Lalu ada fungsi create data folder di sini untuk membuat folder data. Di sini kode ini untuk membuat folder data. Nah, jika folder data berhasil dibuat, maka akan muncul informasi folder data dibuat atau sudah ada. Nah, jika folder data sudah ada atau gagal dibuat atau error, maka akan muncul fungsi gagal membuat folder data. Nah, di sini untuk menulis ada fungsi write CSV file. Di sini untuk menulis file CSV dengan data presensi. Nah, di sini ada data presensi, variabel data presensi yang berisikan list atau dictionary yang berisi 3 kata kunci, name, nama, dan hadir, presensi UTS. Di sini name, nama, hadir. Lalu coba membuat menulis file CSV di folder data, lalu membuat file presensi.csv, lalu menulis isi yang berada di data presensi ini, name, nama, hadir. Nah, jika file CSV berhasil ditulis, presensi.csv berhasil ditulis, maka akan muncul info file CSV data di dalam data folder data di file presensi.csv berhasil ditulis. Jika error, maka akan muncul gagal menulis file CSV. Lalu ada fungsi read CSV dan
and calculate. Di sini fungsi ini berfungsi untuk membaca file CSV dan menghitung statistik presensi. Nah, di sini membuka folder data, lalu file presensi.csv, lalu jika berhasil dibaca maka muncul info file CSV di data, di folder data, dan presensi CSV berhasil dibaca. Lalu untuk menghitung statistiknya ada total mahasiswa, hadir UTS, per kolom jika hadir UTS, jika tidak hadir total mahasiswa dikurang hadir UTS. Lalu untuk persentase hadirnya, hadir UTS dibagi total mahasiswa dikali 100 jika total mahasiswa kurang dari 0. Lalu untuk menulis data untuk JSON-nya, untuk ringkasannya, sini ada variabel ringkasan yang berisikan total mahasiswa, hadir UTS, tidak hadir, dan presentasi hadir. Lalu di return ringkasan untuk membuat file data .json. Nah, jika terjadi error atau data tidak ditemukan, maka akan muncul file data presensi CSV tidak ditemukan. Dan jika gagal membaca file, akan ditemukan gagal membaca file .csv. Nah, ini untuk menulis ada fungsi write JSON file ringkasan. Ini untuk menulis file JSON dengan ringkasan presensi. Di sini try with open di folder data ringkasan.json. Nah, di sini kode ini untuk menulis ringkasan untuk dimasukkan ke file .json. Nah, jika file .json-nya sudah berhasil dibuat, maka akan muncul info file JSON data ringkasan JSON berhasil ditulis. Nah, jika tidak gagal atau error, maka akan muncul info gagal menulis file .json. Nah, ini ada fungsi main. Ini adalah fungsi utama untuk menjalankan seluruh proses rekap presensi UTS. Nah, untuk pertamanya itu membuat folder terlebih dahulu, lalu menulis file CSV, lalu membaca CSV dan menghitung statistik presensi. Nah, lalu menampilkan ringkasan di konsol, di terminal. Sini di terminal itu menampilkan pertamanya ada ringkasan presensi UTS, lalu total mahasiswanya berapa, yang hadir UTS berapa, tidak hadir berapa, dan presentasi hadir berapa. Lalu untuk keempat, ini menulis file di JSON. Kita membuat file di JSON yang bernama ringkasan. Nah, jika semua sudah berhasil, maka proses rekap presensi UTS berhasil diselesaikan. Lalu selanjutnya proses selesai, file tersimpan di folder data, di folder bernama data. Nah, jika terjadi error, maka akan muncul informasi proses gagal atau terjadi kesalahan. Lalu kita coba jalankan. Seperti ini hasilnya. Di sini seperti ini. Pertama ada ringkasan presensi UTS untuk judulnya, lalu total mahasiswanya ada 5. 5 ini seperti yang kita buat pada kodenya ini ada 5. Lalu yang tidak hadir ada 2. Yang hadir UTS ada 3. Persentase hadirnya 60%. Nah, ini ada info loggingnya, file JSON data ringkasan JSON berhasil ditulis dan proses rekap presensi UTS berhasil diselesaikan. Nah, kita lihat apakah kita berhasil membuat folder dan file JSON dan CSV-nya. Nah, di sini ada kita berhasil membuat data, lalu ada presensi UTS-nya .csv. Ini kita berhasil membuat ini, lalu ada ringkasan JSON-nya seperti ini. Gitu.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.